Perkenalkan, nama saya Rianti Diastuti. Di sini saya sebagai calon konselor. Sebelumnya boleh tahu kakak namanya siapa? Sakina Nur. Panggilannya siapa? Kina. Mau dipanggil apa? Ibu atau kakak? Kakak. Kakak Kina ya. Baik, kakak Kina. Di sini saya izin bertanya dulu, apakah kakak Sakina udah pernah melakukan konseling perorangan sebelumnya? Baik, sebelumnya akan saya jelaskan dulu konseling perorangan, yaitu layanan bantuan yang diselenggarakan oleh konselor atau psikolog kepada klien dengan tujuan untuk membantu individu mengatasi permasalahan pribadi, sosial, dan lain sebagainya. Di dalam layanan konseling perorangan ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana klien dapat bercerita kepada konseling dan tidak disebarluaskan oleh konseling kepada pihak lainnya. Kedua, ada asas keterbukaan, di mana klien sangat terbuka atas masalah yang dia hadapi kepada konseling, yaitu saya. Ketiga, ada asas kesukarelaan, yaitu klien mengalami masalah sukarela dan membawa konselor kepada masalah yang dia hadapi. Sebelum kita mulai, di sini saya akan membacakan janji seorang calon konselor, yaitu saya Rianti Diastuti dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau kekurangan yang klien hadapi. Itu saja janji seorang calon konselor. Bisa dijelaskan apa masalah yang Anda hadapi? Sebenarnya saya mengalami bullying di tempat kerja saya. Bisa Anda jelaskan bullyingnya itu seperti apa? Bullyingnya itu seperti teman-teman saya tidak mengizinkan saya untuk memberikan pendapat, terus sering nyuruh saya. Setelah itu saya sering diadu domba dengan bos saya, sehingga bos saya sering memakai saya. Padahal itu bukan kesalahan saya. Apakah Anda sudah pernah bicara dengan bos Anda terkait permasalahan Anda? Sudah pernah, tapi bos saya tidak percaya. Di tempat kerja Anda mungkin ada CCTV atau perekam suara? Tidak ada CCTV, mungkin ada, tapi perekam suara tidak ada. Itu terjadi pada saat Anda masuk kerja di situ atau sudah lama beberapa hari lah? Sebenarnya awal-awalnya nggak ada pembulian kayak gitu. Setelah beberapa minggu baru mereka membuli saya. Apakah Anda sudah mencoba perlawanan kepada teman Anda? Belum, karena yang membuli saya itu bukan satu orang doang, ada beberapa kelompok. Tidak ada sama sekali di pihak Anda? Tidak ada. Atasan Anda melihat kejadian itu, apa yang atasan Anda lakukan pada saat itu? Atasan saya tidak pernah melihat kejadian karena atasan saya itu jarang di kantor. Jadi cuma Anda bicarakan saja kepada atasan? Iya, saya bicarakan kepada atasan, tapi atasan tidak mau mendengar. Loh, kok seperti itu? Karena menurut atasan saya pembulian itu tidak ada di kantor dia. Jadi saya dianggapnya berbohong. Anda punya teman tidak di kantor Anda? Jadi Anda punya teman tidak di kantor Anda? Punya teman, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Karena dia takut juga sama yang membuli saya. Dari kejadian itu semua, yang kamu hadapi itu seperti apa? Seperti ketika meeting saya mau mengungkapkan pendapat,
Tapi mereka malah bilang tidak setuju atau tidak bagus atau tidak kompeten. Itu di depan bos Anda. Berarti bos Anda tahu dong. Nah, tapi tidak sadar kan? Bos saya tahu, tapi bos saya menganggap kalau saya benar-benar tidak kompeten. Apakah di luar kantor Anda juga dilakukan seperti itu sama teman kantor Anda? Tidak, karena setelah pulang kantor ya kami masing-masing seperti tidak saling kenal. Mungkin dari kejadian itu ada potensi Anda yang membuat teman-teman Anda iri. Mungkin begitu, karena setiap presentasi saya selalu mendapat pujian dari atasan saya. Itu membuat Anda pikiran tidak di rumah? Pikiran banget sampai mau resign dari tempat kerja. Sudah sampai resign atau masih memikirkan? Masih memikirkan soalnya saya butuh pekerjaan dan di Jakarta itu kan mencari kerja susah. Dari kejadian yang terjadi di kantor menyebabkan saya tidak bisa tidur, stres dan ya kepikiran karena masalah kantor. Bahkan saya sampai sakit juga, nggak bisa masuk kantor berhari-hari. Dan karena itu juga bos saya menegur saya dan saya diberikan surat peringatan. Jadi itu membuat pekerjaan Anda tuh berantakan gitu ya? Iya, karena bos saya menganggap saya tidak serius bekerja dan terlalu banyak cuti. Padahal saya sudah memberikan surat keterangan dari dokter kalau saya sakit, tapi entah kenapa bos saya malah menganggap kalau itu surat palsu. Ada nggak kayak teman-teman Anda itu memprovokatori ke atasan Anda gitu? Ada Omongan-omongan yang tidak baik tentang Anda ke atasan? ada. Apa kamu mendengar dari belakang? Ada yang dengar, ada yang ngadu juga ke saya. Itu teman saya yang bilang. Teman saya bilang kalau mereka semua provokator bos saya kalau saya itu tidak serius bekerja, sering alasan suka terlambat kalau memberikan tugas. Tapi sebelumnya Anda punya masalah dengan teman-teman Anda nggak yang menjauhi dan membuli Anda? Tidak pernah. Kalau menurut saya mereka hanya iri pada saya. Mungkin Anda coba diingat-ingat kembali awal Anda masuk kerja atau teman Anda masuk kerja bertemu dengan Anda seperti apa gitu. Awal masuk kerja saya nggak pernah ada masalah sama teman-teman. Mereka bahkan baik dan ya sering membantu selayaknya rekan kerja biasa. Tapi setelah ada satu orang yang masuk, katanya sih dia senior di sana. Udah lama bekerja dan kelihatan tidak suka dengan kehadiran saya. Mungkin dari situ juga teman-teman saya merasa tertusuk karena ucapan saya. Saya nggak tahu pasti, tapi setelah kedatangan senior ini, beban itu mulai dilakukan sama saya. Berarti senior Anda itu udah lama kerja di situ, terus muncul di lingkungan teman-teman Anda, lalu mempengaruhinya. Iya, setidaknya dia udah bekerja 5 tahun di kantor saya dan saya baru beberapa bulan sebentar. Ini kantor keberapa? Kantor kedua Berarti sebelumnya Anda pernah melamar juga gitu di tempat lain ada saya pernah dulu bekerja juga? pernah Berapa tahun? Berapa tahun? 1,5 tahun. Seperti sekarang namanya? Enggak, kalau di tempat yang dulu lingkungan kerja saya baik. Tetapi Anda suka di lingkungan dulu apa sekarang? Kalau dari pengalaman saya lebih suka lingkungan dulu itu rekan kerjanya baik dan perasaannya juga sih. Lalu apa yang membuat Anda pindah ke tempat ini? Karena saya juga punya rumah, jadi mau nggak mau saya harus pindah kerja.
udah melamar di tempat lain saking Anda tidak betahnya? Sudah pernah saya menunjukkan beberapa teman perusahaan melamar kerja di perusahaan kemudian belum ada jawaban. Selain cerita ke saya, ada cerita ke yang lain tentang hidup Anda ke orang lain? Kayak teman mereka saya teman satu sekolah di SMA. Oh, teman alumni. Menurut saya kalau ekonomi Anda tidak stabil dalam keluarga, lebih baik dipertahankan saja karena kan orang baik itu pasti ada aja ya, dipermudah jalannya, dilurusin jalannya. Terus kejahatan juga pasti akan terlihat, yang benar yang jahat. Terus gak perlu Anda pikirkan segalanya tentang di kantor, di mana kriminal. Nanti mengakibatkan Anda jadi stres berat kayak Tina. Soalnya nanti Anda kalau udah sampai rumah, Anda bisa tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang ada di rumah. Seperti Anda mungkin yang tadinya melakukan pekerjaan di rumah sehari-hari kayak nyuci piring, ngepel dan lain sebagainya, itu buat Anda kayak males-malesan gara-gara pemikiran Anda di kantor kacau balau. Terus nanti juga kalau misalnya dibawa ke kantor, lebih baik dibawa enjoy aja. Terus suatu saat kalau misalnya rezekinya di tempat lain atau di tempat yang ini tapi mereka yang keluar, siapa tahu ya kan, kita nggak ada yang tahu juga ya rezeki masing-masing. Apakah teman Anda melakukan pembelaan terhadap Anda? Sudah ada pembelaan dari beberapa teman saya, tapi kalau saya diterima lagi daerahnya saya kenapa? Jadi tidak ada satupun yang Anda di daerah kantor itu tidak ada. Ada beberapa pihak saya tapi mereka tidak berani bayar. Itu pasti mendekat banget. Ada yang teman dekat banget, ada yang Setelah kejadian itu apalagi yang pengen Anda lakukan? sebenarnya saya lebih pengen keluar dari sana kalau bisa saya pengen cari teman baru, tempat kerja baru, teman yang lebih sportif, terus lingkungan kerja sehat, persaingannya juga sehat. Kalau di rumah banyak tidak teman-teman Anda yang sahabat-sahabat Anda dulu yang menemani Anda? Ada beberapa dari teman SMP, SMA sampai kuliah. Tidak pernah cerita itu kenapa? Sudah kita teman mereka awalnya marah, tapi saya mau kenal aku berganti. Kenapa itu? Kenapa kalau Karena saya pikir itu masalah saya, jadi saya tidak mau menyebutkan orang lain. kalau dari orang tua Kalau dari orang itu, ini saya tidak ingin ada tahu tentang yang saya lakukan. sudah ada rencana belum mau pindah kemana? Seperti saya seperti dulu cari rumah baru dan pekerjaan baru. Cuma itu baru kerjaan. Baiklah, Anda pikirkan lagi. Kalau bisa, sebelum dipikirkan, Anda melakukan healing terlebih dahulu atau bepergian bersama teman-teman rumah Anda, sahabat-sahabat Anda yang dulu, sahabat dekat Anda, teman-teman Anda. Itu aja. Nanti setelah pulang dari liburan, Anda bisa memutuskan bagaimana harus kemana. Anda pernah periksa kondisi Anda tidak di dokter? Pernah dan dokter bilang saya mengalami stres dan ya sedikit depresi juga karena pekerjaan lingkungan kerja saya. Di situ saya di dokter berkeluhan. Kalau tidak di dokter itu saya tidak bisa Ada reaksi atau tidak? ada reaksi. Itu membuat Anda cukup tenang sesaat atau seterusnya?
kalau dari obat itu bisa keluar, bisa tidak bisa mengatasi. Harusnya sih ada mobilnya stop aja